Mobil ini ngelewatin kabel, rupanya kesangkut di atasnya. Ditarik terus nggak putus. Oh, jadi kayak narik ketapel gitu ya? Yes, betul. Jepret ke belakang. Kena orang di belakang, Sultan ini pas jepret lehernya. Tulang tenggorokannya udah nggak ada, Mas. Patah dan putus gitu loh. Saluran nafasnya juga putus. Saluran makannya juga putus. Dia menulis, maafin kakak ya. Kakak apa bisa sembuh ya? Nangis saya tuh denger dia dengan kondisi merem, air mata keluar. Saya sampaikan bahwa terima kasih sudah ngakui atas kelalaian ini. Saya dimarahin. Pak, sorry Pak, kami adalah korban. Meminta kepada saya menghentikan media rilis. Ternyata di situ ada salah satu berita bahwa kami, ya Bali Tower, sudah mendatangi keluarga kemarin. Berarti ini sengaja disetting. Wah, jahat benar. Mereka kasih one time payment 2 miliar langsung. Saya marah, menghina saya. Manajemen Bali Tower itu pengecut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga saya minta doa restu buat pemirsa karena saya maju mencalonkan diri menjadi bacalek DPR RI untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri dari Partai PAN. Ya, dan istri saya juga minta doa restunya untuk maju menjadi bacalek DPRD DKI Jakarta untuk Dapil 7, Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, dan Cilandak. Sekarang kita ada di depan rumah seorang mahasiswa Brawijaya bernama Sultan yang dia ini menjadi korban kecelakaan 5 Januari dulu ya. 5 Januari kecelakaan terjerat kabel fiber optik di daerah Jakarta Selatan. Jadi Sultan ini sampai sekarang ya, dia tidak bisa bicara, tidak bisa makan dengan normal, dia harus disuntikan. Dan karena pita suaranya putus, tenggorokannya juga putus, jalur makan juga putus, jadi semua tulang-tulang lehernya itu berantakan. Permasalahannya itu terjadi 5 Januari dan sampai sekarang di bulan akhir Juli ya, sudah Agustus nih ya, udah mau Agustus, pihak yang diduga perusahaan ya, yang bertanggung jawab terhadap kabel fiber optik ini belum memberikan bantuan atau mungkin memberikan pertanggungjawaban, dan belum ada pihak direkturnya atau mungkin komisarisnya yang datang menemui melihat keadaan anak ini ya. Kenapa gitu kan? Nah itulah makanya kemarin beredarlah berita ini viral, sampai juga bapaknya mend-DM saya kemarin, ada men-tag ya, men-tag story, menge-tag saya, dan kita berhubungan di tadi malam ya. Ini berita-beritanya nih. Oke, kita langsung masuk aja. Kita akan menemui Sultan dan bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Iya. Halo. Iya. Apa kabar, Mas? Ya, Uya, Mas. Iya, kita kemarin ngobrol di DM aja ya. Iya, betul, Iya, kemarin betul, ya. Mas. Halo, Sultan. Oke, dia bisa dengar aku ya? Bisa lah, Oke. dia nggak ada masalah di pendengaran. Oke, ini ada Sultan. Ya, halo. Ini yang kita ceritakan tadi ya. Sultan, oke, Uya. Yes. Kamu bisa dengar saya tapi tidak bisa bicara ya? Sorry, Om ya. Ya, Ini oke, Om. agak keluar ininya, liurnya, Om. Soalnya Oke. ini tandanya penuh nih, jadi Oke. daerah sini sudah penuh, jadi dia harus tumpah-tumpah. Oke, Harusnya it's okay, no saya problem. sudah mulai sedot ini. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi Sultan kalau bicara lewat tulis atau handphone ya? Oke. Oh, ini nih, ya, oke. Nah, ngomong lah. Oke. Ngomong aja. Apa nanya apa ya? Saya jadi bingung juga ya. Ya udah, apa aja, Ya, Mas. Sultan. Kamu berarti kalau makan belum bisa normal dari sini ya? Dari mana? Oh, dari sini disuntik, masuk lewat sini, langsung masuk ke bawah. Oke. Ini kira-kira panjangnya sekitar 60 cm, Mas, sampai sini. Oke. Kalau yang di leher ini apa? Ini namanya tracheostomy, ini adalah alat untuk bypass nafasnya dia dari paru-paru langsung ke sini. Artinya kalau seperti ini harusnya ini dipasang nih, Mas. Iya. Ini adalah sebagai satu filter. Kalau nggak dipasang ini, kalau selemnya kental, mampet, udah nggak bisa diapa-apain.
Bahaya, harus dibongkar, repot Oke, oke. dan bahaya. Jadi ini ada satu katalisator yang harus dipasang nih. Ini kira-kira seperti ini. Kenapa? Oke, oke. Harus dimasukin, nak. Oke, cukup. Nggak bisa masuk. Oke, Oke. cukup. Oke. Kamu kuliah di Brawijaya ya? Berarti sekarang cuti ya? Cuti ya? Yang saya dengar kamu anak pintar ya? Cum laude, sempat IP-nya 4, betul? Ya gini, Mas. Iya, Hari-hari iya, iya. komunikasi dengan saya harus melakukan ini. Ini itu penilaian orang-orang Mas Uya. Saya nggak pantas nilai diri sendiri. Oh ya. Tapi saya dengar tentang kamu kok. Karena saya udah lihat kamu juga aktif di HMI dan kamu ngambil FISIP. Sama, saya juga ngambil FISIP. Dulu saya sarjana ilmu politik. Saya di UI, kamu di Brawijaya, kita sama-sama negeri. Ya, dan kamu juga atlet yang saya dengar, atlet DKI. Kamu harus tetap semangat, oke? Harus semangat. Oke, dan intinya juga berarti ini pita suara putus berarti ya? Bukan putus kalau pita suara, tapi posisinya sekarang pita suaranya itu kaku. Kaku. Jadi harusnya pita suara itu main begini, Mas. Tapi menurut dokternya dia begini aja, sehingga yang mengakibatkan ada makanan, ada cairan. Oh, langsung jadi bisa masuk ke paru-paru. Oke. Nah, makanya ini hari-hari ya seperti ini. Sebentar ini udah mulai banyak nih liurnya. Oke. Kalau udah banyak liurnya ya harus ngeludah. Oke. Kalau nggak ngeludah ya mana gelasnya? Inilah. Tuh, kan ini bukan air minum, ini ya udah penuh nih. Air liur. Jorok dikit ya. Nggak apa-apa, it's okay, no Ya, problem. ini selalu dibuang, nanti penuh dikit udah Oke. buang lagi. Ini. Dan ini terus continue 2 menit, 3 menit dia pasti buang. Satu box ini, satu ini mungkin nggak sampai 1 jam full. Oke. 24 jam Ya. tidur pun dia akan melakukan ini. Oke. Sultan, cita-cita kamu apa sih? Saya pengen tahu. Kayak Mas Uya. Saya pengen tahu nih, sama nggak kayak saya? Saya dulu punya cita-cita yang sampai sekarang justru nggak kecapek. Jadi baru sebelum kuliah, sampai sekarang saya beda jalur gitu. Dulu apa cita-citanya? Diplomat sebelum. Diplomat. Iya. Saya dulu pengen jadi duta besar gitu kan. Jadi konsulat, Iya. jadi menteri luar negeri gitu. Oke. Terus jadi artis malah. Sama dulu juga pengen jadi diplomat saya. Wow, sama. Iya. Aktivis juga kan? Ya, aktivis. Aktivis sama, saya dulu aktivis 98 juga, Pak. Oke. Zaman dulu reformasi. Selain aktivis, dia juga punya anak didik. Oh, iya? Iya, dia suka ngajar. Ngajar apa? Ngajar anak jalanan enggak ya? Ngajar apa? Ngajar apa sih, Nak? Baca tulis ya? Baca tulis anak-anak jalanan. Iya, kan masih banyak lah gitu kan yang anak yang apa sih, di bawah jembatan ya atau apa? Kan kamu jarang pulang ke Mbah itu gara-gara ngajar itu kan? Di Malang. Mm-mm. Baca tulis sama ningkatin sektor kreativitas anak-anak. Wow, umur berapa? Range TK sampai SD masuk. Oh, ini orang keren. Iya. Wah, berinding loh saya tuh lihat tuh berinding saya. Anak-anaknya banyak Iya. Makanya dia itu salah satu yang rindu, yang pengen cepet sembuh itu adalah pengen balik masuk ke sana lagi untuk ngajar anak-anak. Karena dia merasa punya tanggung jawab gitu loh, anak-anak itu ditinggalin. Dia pernah cerita sama saya. Oke, insya Allah. Sultan semangat ya. Oke, kita pasti ngobrol sama bapaknya. Oke. Sultan, kita boleh ngobrol berdua ya. Oke. Thank you so much. Thank you. Nih dibuang dulu ya. Ya, sekarang kita bersama ayah dari Sultan, Mas Fatih ya. Iya. Tadi kita udah lihat kondisi Sultan. Jadi ini tuh dulu kejadiannya tuh bulan Januari katanya. Ya, Januari tanggal 5. Tanggal 5 Januari. Iya, jam setengah 11 malam lah, Mas. Sebetulnya kejadian pada saat itu gimana? Lagi dari mana ke mana? Nah, kemudian sekitar jam 10 lah dia baru start dari rumah. Dia start dari rumah, terus ketemu temennya, tikumnya kalau nggak salah di pom bensin Shell Bintaro situ. Oke. Ya sudah, terus dia lanjut motoran itu, saya pun nggak tahu kemana Iya. gitu loh, Mas. Kemudian sekitar jam berapa ya? Jam 11 kurang seperempat lah. Ada yang ngetok-ngetok pintu, ternyata tetangga, temen dia main juga, si Deno namanya, itu nanyain, dia di sini dipanggilnya Rifat. Iya. Om, Rifat ada? Oh, nggak ada, lagi naik motor, kenapa? Oh ya udah Om, dia mau balik. Om, udah denger belum? Kenapa?
Rifat crash katanya gitu. Dari mana kamu tahu? Ada nih dari grup. Di mana sekarang? Di Fatmawati. Udah. Nggak pakai mikir lama, saya langsung preparation, langsung gas ke Fatmawati sekitar mungkin 20 menit sampai di Fatmawati. Saya sudah langsung di UGD, saya lihat anak saya sudah di UGD dengan kondisi yang luar biasa. Ngeri gitu loh. Kenapa saya bilang ngeri? Gimana? Saya lihat dia sudah terbujur, kemudian area lehernya ini lebih tinggi daripada dagunya. Jadi gembung kayak orang gondongan. Oke, ya. Karena tersangkut kabel itu ya. Nggak tahu awalnya kenapa ini. Ya. Kan saya lihat, aduh anakku kenapa nih? Saya tanya dokter, kenapa dok? Ya Pak, ini ada masalah di tenggorokannya. Terus siapa yang nolong? Baru saya cari, ketemu di luar, ada satu ojol, Mas Adit namanya itu, Gojek, yang kebetulan pas kecelakaan dia lewat di lokasi. Nah, di situ dia cerita kepada saya, saya yang bawa anak terus dia cerita kronologisnya, Mas Adit ini. Kemudian juga ada temennya yang bareng naik motor itu, si Dennis itu juga cerita. Sama ceritanya, coba saya dengarkan. Nah, ceritanya itu pada saat dia melewati Antasari di area Haji Naim Patah Tulang. Nah, dekat situlah. Posisinya lagi merayap. Lagi nggak terlalu kenceng, padahal malam. Dia, si Sultan ini tepat di belakang satu SUV antara Pajero atau Fortuner lah dia. Mereka pun juga nggak paham. Nah, si temannya ini ada di sebelah kanan mobil. Nah, pelan-pelan gitu kan, ternyata temannya ini tahu ada kabel yang melintang. Menjuntai gitu. Menjuntai gitu, crossway. Menghalangi jalan berarti ya? Menghalangi jalan, sehingga mobil depan-depan yang sebelumnya ini juga berusaha ambil posisi kiri atau kanan supaya nggak kena kabel yang menjuntai ini. Gitu. Nah, si Dennis ini juga sudah ngomong ke anak saya, Sul, awas, ada kabel. Pakai HT ya? Pakai intercom. Nah, tapi Dennisnya pakai, anak saya nggak pakai. Nggak dengar. Lupa, nggak dengar. Jadi dia teriak-teriak nggak dengar. Nah, jalan terus, mobil ini ngelewatin kabel, rupanya kesangkut di atasnya. Kena roof railnya atau apa itu? Iya, betul. Nyangkut, ke bawah nah kabel ini. Ketarik. Ketarik ke depan. Nah, ternyata ini kabel FO, saya mungkin sedikit kasih tahu. FO itu kabel fiber optik itu dalamnya ada seling baja, Mas. Sangat kuat. Sehingga kalaupun ketarik seperti itu, dipastikan tiangnya yang kalah. Jadi nggak akan putus ya? Pasti tiangnya ketarik? Iya, karena tiangnya juga nggak terlalu gede. Nah, itu sama. Ditarik terus nggak putus. Jadi kayak narik ketapel gitu ya? Yes, betul. Begitu titik tertentu udah maksimal lepas, jepret ke belakang. Ada Sultan di belakang? Kena orang di belakang, Sultan ini pas jepret lehernya. Jadi dia ini sebenarnya luka-lukanya itu atau kejadian itu bukan nabrak, tapi ditabrak. Dalam artian jepretannya itu. Dari kabel itu jepret. Kebalik, jepret kayak ketapel kena tarik. Das itu kan. Pas kenceng. Ya, kejadian. Fiber optik baja lagi dalamnya kan. Iya, betul. Dan berat kan itu. Begitu dia kena itu, mungkin kaget, itu stang kecengkrem otomatis refleks. Stangnya ketarik, gasnya itu. Motor langsung standing, Mas. Kenapa standing? Badannya duduk di jok, motor maju ke depan, setir kuat, lehernya ketahan kabel. Otomatis standing begini. Sampai titik tertentu dilepas, motor lari kemana, dianya ketinggalan di kabel. Nah itu. Nah si tukang Gojeknya ini cerita, dia ngelihat si Sultan ini di jalan ngerol, gulung-gulung. Ada apa nih kok anak ini gulung-gulung habis jatuh gitu loh. Nah dia palangin motornya, dia coba bantu, buka helm, bantu. Dia berusaha buka helm Sultan. Nggak bisa-bisa. Sesek karena mungkin saluran nafas kena ya? Mungkin. Begitu helmnya kebuka, nyemprot darah. Tukang ojeknya langsung kaget ini Mas. Aduh kok kenapa begini? Gitu loh. Nah itulah, dia cerita seperti itu, dievakuasi sampai di IGD, baru saya yang ketemu dia. Seperti itu Mas, kondisinya. Dan akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Jadi itu Sultan tidak sadar berarti? Saya sampai di IGD sudah nggak sadar dia. ICU berarti? Enggak di IGD, belum ICU. Di IGD masih, di IGD, karena kan harus dicek semuanya dan seterusnya itu kan. Kemudian dia baru masuk ICU tuh besok paginya hari Jumat, sekitar jam 9 pagi. Karena ada prosedur mungkin di ICU-nya penuh dan seterusnya. Baru masuk ke sana, langsung dipasang ventilator, alat-alat semua dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri, gitu loh Mas. Pada saat itu rumah sakit belum tahu ada apa yang terjadi di dalam lehernya, Pak? Belum, tapi dari foto yang dilakukan saat di IGD, dokter menemukan yang pertama paru-parunya ini mengkerut, dua-duanya. Sehingga dokter minta izin ke saya, ngasih penjelasan
Pak, anak Bapak paru-parunya ini tidak berkembang, mengkerut, ini berarti ada tanda-tanda di jalur pernafasan ini bermasalah. Kemungkinan besar terputus atau bocor atau apa. Terus langkahnya apa, Dok? Izin saya harus bolongin di agak ketiak sini. Gitu. Tapi satu aja, Pak. Kita cek dulu satu, kalau satu nggak nolong, dua-duanya kita lakukan. Biasalah kalau kondisi seperti itu, pasti jawaban kita, yang terbaik deh, Dok. Pasti. Keluarga kita masuk rumah sakit, kita kan nggak tahu, kita bukan dokter. Jawaban saya minta tolong, Dok, yang terbaik untuk anak saya. Sudah, saya percaya dokter. Dikasih form isinya panjang, nggak perlu saya baca tanda tangan aja, Mas. Gitu. Ya udah, jadi di IGD anak saya ditangani dalam artian setelah difoto itu bagian paru-parunya di dekat ketiak itu dilubangin satu. Itu, Mas. Pagi hari Jumat sebelum masuk ICU saya dipanggil dokter, hasil foto yang area lehernya ini itu ditemukan adanya fraktur, tapi karena masih bengkak lebar itu belum bisa dibaca lebih detail, tapi kemungkinannya sangat buruk gitu doang. Sangat buruk. Sangat buruk gitu loh. Wah, ya sudahlah, saya mau bisa apa, Mas, gitu loh. Tapi belum tahu kondisi sebenarnya, Pak, belum gitu. Akhirnya dia masuk ke ICU, kemudian hari Senin tanggal 9 itu dioperasi. Dioperasi itu sekitar jam 2, kira-kira 5 jam lah dia dioperasi. Saya nggak tahu operasi apa itu. Pasca operasi baru saya dipanggil dokter, baru itu dijelaskan duduk permasalahan anak saya apa. Ternyata kenapa? Ternyata kenapa. Nah, dokter yang pertama kali jelasin adalah, Pak, ini saya juga kaget. Kenapa? Pada saat pertama kali saya buka lehernya ini gini, biasanya kan masih ketemu tenggorokan. Ini tulangnya. Iya. Ini begitu saya buka yang ketemu apa? Selang yang dari mulut langsung nongol. Artinya? Artinya tulang tenggorokannya udah nggak ada, Mas. Kan patah putus berarti. Patah putus apa ya? Patah dan putus gitu loh. Jadi selang masuk kan untuk membantu nafas kan. Harusnya kan di dalam tenggorokan ada selongsongnya kan? Iya, ada selongsongnya luar kayak pipa gitu ya. Ternyata menurut dokter begitu kulitnya dibuka sudah muncul selangnya. Jadi tulang tenggorokan hilang. Hilang sebagian. Apalagi itu sekarang? Nah, itu. Kemudian saluran nafasnya juga putus. Saluran nafas putus. Saluran makannya juga putus. Efek dari benturan yang sangat kuat itu, benda tumpul. Jadi lukanya di dalam langsung. Iya, double. Artinya habis kejepret dia kaget, dilawan lagi, dia ketinggalan, tarik lagi, gitu, double. Oke, jadi saluran nafas putus, saluran makan putus, tenggorokannya juga fraktur, putus, berantakan lah. Saya nggak tahu istilahnya tuh, laring-faringnya lepas atau apalah istilahnya seperti itu. Saya langsung lemes, bayangin saya disentil iseng aja, tok gitu aja udah, gitu kan. Apalagi itu sedemikian hebatnya. Itulah, Mas. Jadi dokter kemudian sampaikan pada saat operasi tahap pertama itu yang disambung adalah saluran nafasnya. Sama tenggorokannya ini direkonstruksi lagi, ditempel lagi, nggak tahu tekniknya apa, saya nggak paham. Kemudian saluran makannya belum disambung. Soalnya kondisinya belum memungkinkan si Sultan ini. Jadi ditempel aja, Mas. Ditutup, dijahit, sudah dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian masuk turun ke ruang HCU, High Care Unit, beberapa hari, kemudian masuk kamar perawatan biasa, beberapa hari, total 5 Januari masuk, 18 Januari boleh pulang. Aneh, sebenarnya buat saya, kok aneh? Iyalah, anak masih pakai selang, kemudian nafasnya di sini, masih luka belum sembuh. Dilobangin pasti, napas masih lewat lubang. Iya, tracheostomi itu kan, luka juga masih diperban, kok boleh pulang gitu loh. Ya itulah BPJS, Mas. Oke. Nah, bukan mendiskreditkan BPJS. Ini kita ngomong fakta real aja. Apa ada kita nggak boleh menutup-nutupi apa yang terjadi. Iya, bukan mendiskreditkan BPJS. BPJS buat saya keren. Kenapa keren? Selama masa kritis anak saya tidak ada perlakuan ini BPJS atau bukan. Ini asuransi atau pribadi. Ini asuransi kah? Ini pribadi. Ini anak pejabat. Nggak ada. Anak saya dapat VVIP semua karena kritis. Dan itu nggak bayar karena BPJS. Saya akui keren. Gitu loh. Tapi setelah anaknya stabil, kemudian ya dianggap stabil lah, sudah langsung boleh pulang. Saya komplain waktu, Dok, kok udah boleh pulang, Dok? Ini aja masih belum dibuka.
lukanya. Nggak apa-apa Pak, nanti dirawat jalan aja. Soalnya kalau di sini terlalu lama, risikonya lebih besar. Contohnya kena virus lah, kena bakteri, ketularan. Ya saya nggak tahu alasan atau enggak. Ya dokter nyuruh ya pasti saya nurut lah Mas. Ya, padahal pada saat itu makan pun nggak bisa. Disuntik makan. Iya. Nggak bisa nelen sendiri kan? Nggak bisa lah. Nafas pun masih pakai alat bantuan. Iya, tapi diajarin saya. Istri saya diajarin cara masukin makanan, menunya apa diajarin. Jadi Jadi suara artinya sampai sekarang tidak bisa bicara dia. sekarang belum. Oke. Suruh pulang. Terus pulang. Suruh pulang ya udah, nurut lah. Masa nggak nurut gitu loh. Iya. Ya udah pulang, dirawat jalan aja Pak. Ya udah kami pulang. 1 minggu kemudian kami harus ke poli untuk kontrol. Ya udah kami nurut. 25 Januari pas gue ulang tahun istri saja nggak tahu itu. Iya. Saya ke Udah saking kalutnya ya. udah saking kalutnya itu gitu loh. Ke poli kontrol, ketemu dokternya, kemudian waktu penggantian selang NGT. Nah, selang NGT ini kan karena umurnya cuma 1 minggu karena itu yang pakai BPJS, Mas. Oke. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi yang pakai silikon, itu plastik lah. Iya. Jadi cuma 1 minggu. Cabut, bisa. Begitu dicabut, anaknya duduk begini, udah biasa, dicabut, udah pakai kamera, dikamerain, oke bagus, pasang lagi yang baru. Saya pakai yang silikon lah, biar lebih awet gitu kan. Begitu masuk, disogok-sogok, kok nggak bisa nih? Berarti ada yang menyumbat. Iya, aneh nih. Kamera masuk satu lagi, blus. Selang masuk lagi sini. Saya bayangin Iya. sakitnya gimana. Pernah swab kan? Iya, iya. Pakai kayak Cuman cotton bud aja. cuman sampai sini aja ya? Dikilik-kilik doang udah nyesek gitu. Iya. Itu kamera gede masuk. Selang gede masuk. Wah, diokrok, kok nggak masuk nih. Berarti ada sesuatu yang menghambat apa ini? Ada sesuatu yang hambat pakai kamera. Coba lagi. Begitu dipaksa, plus masuk. Wah, alhamdulillah masuk. Dorong. Ternyata keluar dari mulut, Mas. Wah, itu kejang-kejang loh anak. Tarik lagi sama Iya. dokternya. Wah, ini nggak bisa, Pak. Dilakukan seperti ini harus masuk OK. OK itu kamar operasi. Iya. Harus dibius total. Ya sudahlah, kita putuskan dibius total. Harus dirawat tanggal 25, 26 dibius. Masuk ruang OK, dibius, dipasang. Selang itu pakai bius total. Ternyata nggak bisa juga. Karena area bekas sambungan ini numbuh namanya sikatrik. Kayak daging? Jaringan parut atau kayak keloid lah kalau sederhana ya. Yes, I know. Itu namanya jaringan. Itu numbuh daging, Mas. Sehingga mungkinan lubangnya ini tadinya udah masuk selang, ini mengkerut, gigit, ini begitu dicabut bisa nutup ini. Iya, nutup. Iya, jadi daging. Akhirnya dipaksa udah nggak bisa, Mas. Ya. Nah, akhirnya dokter juga nggak bisa. Saya dipanggil, terus dijelaskan, Pak, ini nggak bisa Pak, karena numbuh sikatrik, sudah nggak mungkin dipasang selang, tapi Sultan perlu nutrisi untuk tubuhnya. Jadi gimana dok? Ya satu-satunya jalan harus di gastro. Gastro itu artinya pasang selang bypass langsung dari lembung. Iya. Itu. Jawabannya sama, yang terbaik deh dok, kita juga nggak ngerti gitu loh. Tanda tangan form, tanda tangan, masuk ruang operasi, 2-3 jam, baru selesai. Selesai, dia masih belum sadar, langsung masuk ke ruang, waktu itu HCU, karena kondisinya sangat stabil, jadi nggak perlu ICU lagi. Begitu dia sadar, marahnya luar biasa, Sultan. Kenapa marah? Ke saya. Kenapa marah? Kenapa? Kok ada selang di sini, sebelumnya tidak pernah dikasih tahu. Yang dia tahu kan dipasang di sini. Kenapa di sini? Dia marah. Marah sekali ke saya jelaskan permasalahannya, kemudian mulailah rasa sakit itu ada, Mas. Dia oke lah, nggak ada pilihan, udah terpasang gitu loh. Ya marah sebentar, dia batuk. Kenapa sering batuk? Karena kan ada alat di sini, benda asing. Pasti. Pasti otomatis sering batuk, slemnya banyak. Kenapa? Kalau orang biasa kan bernafas itu masih ada bulu hidung, ada tenggorokan panjang filternya, baru ke paru-paru. Kalau anak Sultan ini kan karena di sini nggak ada filternya, sehingga satu-satunya filter adalah slem, lendir. Semakin banyak lendir itu bukan jelek, itu berarti lingkungan udaranya kotor, dia akan memproteksi, mengikat. Sama, efeknya apa? Sering batuk. Nah mungkin kalau Mbak Astrid pernah sesar, habis sesar itu kan sebaiknya jangan batuk ya Mbak ya. Kalau batuk ngilu kan, sama. Sultan pun sering batuk karena ada benda di sini, gastrotominya di sini, jahitannya di sini. Iya, sakit makin sakit. Batuk, sakit, karena nggak bisa nahan batuknya. Iya. Itu loh. Tapi kemudian 2 hari stabil,
nggak perlu ke kamar perawatan, boleh pulang langsung. Pulanglah kami, Mas. Ya. Pulang, 3 hari kemudian mulai bermasalah. Ya. Mulai perbannya ini keluar darah karena sering batuk, rupanya jebol. Ya. Akhirnya saya bawa lagi ke UGD Fatmawati. Disitulah awal muasal dia dirawat sampai 2 bulan karena ininya bocor. Bocor, jadi makanannya yang disuntik dari selang di perut itu keluar dari sela-sela selangnya. Iya. Awalnya selangnya Luarnya, rapat. Iya, iya. Nah, selangnya kan rapat begini awalnya. Iya. Tapi karena dia sering keluar rembes, ini terkikis, Nganga, ya. jadi nganga. Iya. Akhirnya dokter ambil tindakan diperbaiki, dijahit lagi. Begitu dijahit lagi, nganga lagi. Itu sampai 3 kali dijahit dengan kondisi sisa-sisa makanan di perut seperti susu yang bercampur dengan asam lambung jadi warnanya kayak nanah. Ya, Itu kuning sampai pasti. keluar itu membasahi tempat tidur. Itu sampai 2 bulan 2 dia bulan. dirawat. Itu drop. Perutnya harus dikosongkan, di-drain, makannya dari infus saja. Itulah benar 14 hari perut kosong, nggak dipakai. Itu, Mas. Tapi itu semua alhamdulillah lebih kurang 2 bulan beres. Clear. Udah clear itu masalah. Udah clear, boleh pulang. Kami rawat sendiri. Saya lakukan jadi wound care. Iya, iya. Tadinya ngurusin mesin-mesin diesel, sekarang ngurusin luka. Oke. 2 bulan saya di sana di training sama suster. Suster ngelakuin apa saya ikuti. Saya belajar pakai sarung tangan. Ternyata bisa kok gitu loh. Oke, jadi Bapak Fatih ini dulunya kerja ya di Ya. perusahaan Perusahaan diesel maintenance dan service lah di Oke. Cakung sana. dan akhirnya terpaksa harus keluar dari pekerjaan karena harus mengurus anak. Yes. Keluar, totally keluar. Yes, betul. Istri Mengundurkan diri lah tepatnya. Soalnya malu, Mas. Bulan pertama nggak pernah nongol, gajinya full. Oke. Gitu. Ini Bulan pengorban. kedua, malulah saya gitu loh. Saya izin, udah bro. Karena ownernya teman saya juga waktu di Malaysia. Iya. Saya lebih baik fokus ngurus anak saya mundur. Ini pengorbanan seorang ayah, ya, demi anaknya, rela kehilangan pekerjaan, pemasukan juga artinya tidak ada ya. Ya nggak ada, Mas. Iya. Udah nggak ada lagi. Oke. Terus, nah sekarang pertanyaannya adalah, sampai sekarang kan Pak Ati tidak bisa makan lewat jalur normal, Iya. setiap hari disuntik berarti? Iya. Makanan dari yang dibolongin di sini? tadi? Enggak, dari selang. Dari selang di sini? Iya, betul. Oke. Bicara udah pasti tidak bisa? Iya. Ngetik handphone, Bang? Ya, paling ngomongnya dari handphone aja diketik, atau kalau pas lagi di charge, biasanya pakai bahasa isyarat. Cuman karena bahasa isyaratnya saya nggak tahu maunya apa, akhirnya secara persepsi marah-marah lah dia. Oke. Pernapasan juga alat bantu pernapasan masih ya? Dari sini. Dari sini? Iya. Oke. Oke, satu lagi sebelum kita lanjut ke perusahaan yang harusnya bertanggung jawab ini sampai sekarang kemana gitu ya. Oke. Kita mau nanya dulu, katanya waktu di rumah sakit sempat nulis surat ya? Ya, bukan surat sih, Mas. Artinya, Pengen bicara? iya, matanya nangis, tangannya begini-begini aja. Saya masih ingat tuh. Apa ini maksudnya? Suster saya panggil, Sus, apa ini maksudnya, Sus? Sultan, ada apa? Sultan, apa? Dia dipanggil-panggil, dia nggak ngerespon, hanya tangannya terus nggak berhenti begini-begini. Saya pikir ini pasti ada sesuatu. Minta tolong, boleh nggak, Sus? Minta kertas sama pulpen. Siapa tahu dia ingin nulis atau apa. Gitu kan. Mata tertutup, tapi ada air mata. Dikasih, dia konsultasi dulu dengan dokter jaga, nggak berani ngasih kan, Mas, langsung. Ya udah nggak apa-apa, dicoba aja gitu kan. Dikasih kertas, kemudian dikasih pulpen, terus ternyata nulis. Ternyata nulis? Nulis dengan posisi tidur, merem, ada air mata, dia nulis pun dengan di atas kertas di atas buku gitu lah. Tanpa melihat berarti ya? Tanpa melihat, dengan alas buku aja dia nulis. Kata-kata, saya lihat apa sih nak ini? Dia nulis, pertama adalah, maafin kakak ya. Nangis, nangis-nangisnya itu. Tapi nggak bisa nahan, tapi nggak ingin anak saya dengar. Iya. Hanya keluar air mata. Apa nak? Udah, kakak nggak salah. Ini adalah takdir Allah, nak. Udah kakak nggak usah minta maaf ke ayah, kakak harus kuat, gitu. Terus dia nulis lagi, kata-kata yang kedua adalah kakak benar-benar nggak lihat kabel. Jadi dia merasa bersalah? Iya. Iya. Enggak, kakak nggak salah. Terus tulisan yang ketiga adalah kakak nggak bisa ngomong. Iya, karena kakak ada masalah di tenggorokan. Nggak usah, udah kakak nggak usah banyak. Dia dengar ya berarti? Kakak nggak usah banyak
nulis, udah kakak istirahat aja supaya lebih cepat sembuh dan seterusnya. Dia masih nulis lagi. Kakak, apa bisa sembuh ya? Nangis saya itu dengar dia dengan kondisi merem, air mata keluar, dia masih bisa nulis dengan permintaan kakak apa masih bisa sembuh. Itu buat saya ya Allah miracle. Udah nak, udah lihat seperti itu susternya akhirnya datangi saya, udah Pak nggak usah diterusin Pak. Nanti takut dia ada lonjakan emosi atau apa menjadi sesak di ventilator. Sehingga saya di stop, saya pamit nak. Ya udah kakak istirahat ya, saya lulus. Terus kemudian ya udah saya tinggal lah gitu kan. Tapi saya kemudian tulisan saya bawa ke istri saya. Saya tunjukin apa ya? Enggak, kakak udah sadar. Oh ya, gimana terusan kondisi? Ini anaknya nulis. Nangis kejer di tengah orang. Karena nggak nyangka gitu. Itu Mas. Itulah yang terjadi gitu loh. Kritis yang kedua pada saat dia bocor di bagian perutnya yang gastrotomi itu. Sementara secara nutrisi masuk, dia kan tidak bisa melalui oral, mulut. Melalui selang pun tidak bisa, melalui selang pun nggak bisa. Karena kan selang ini mampet, Mas. Belum dioperasi saluran makannya. Jadi nutrisinya hanya melalui infus saja, tidak juga melalui selang yang di perut, soalnya nggak bisa dipakai ini. Nah, hampir setiap malam itu dia kehausan. Normal lah, tapi nggak boleh minum. Apa yang dilakukan? Nggak boleh nak, dia ngerengek pingin minum ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Hanya minta botol. Dia botol air mineral itu yang 1,5 liter dipeluk, dicium, karena dilihatin. Karena nggak bisa minum. Itu dia sampai tertidur dengan guling botol air mineral itu hampir tiap malam, Mas. Gitu loh. Saking ausnya pengen minum. Saking ausnya pingin minum, kemudian kayaknya dia bermain di sugestinya ya. Jadi dia liatin, dia puter di air itu diocok, diliatin lagi. Terus ada kalanya dia pingin air dingin, pingin kopi yang dingin misalnya. Ya udah, saya terpaksa ke bawah ke minimarket di sana, saya beli kopi dingin, tapi dia tahu nggak akan diminum. Itu dipeluk, dipegang, dibaca, dipeluk-peluk, dicium-cium. Itu terus berlaku, Mas. Lebih kurang mungkin dalam 1-2 minggu itu kerjanya hanya itu, Mas. Sampai dokter tuh marahin. Sempat ada satu dokter gizi kalau nggak salah. Sekarang ini, Mas, perusahaannya, ya ini pasti kan ada kontraktornya. Nggak mungkin kabel ini tumbuh sendiri ya, bukan tumbuh-tumbuhan. Pasti, walaupun aslinya di towernya itu ada tumbuhannya, virtual. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak sampai sekarang ya bentuk responsibility atau tanggung jawab dari si perusahaan ini untuk upaya pengobatan dan penyembuhan Sultan? Kalau ditanya siapa yang punya kabel, kemudian ada nggak tanggung jawabnya, ini saya harus cerita sedikit. Boleh. Terkait dengan investigasi saya ini, Mas. Soalnya ini sedikit panjang dan itu semua saya lakukan sendiri. Artinya penyebab kecelakaan anak saya sesuai dengan informasi dari Mas Adit Ojol ataupun si Dennis ini adalah kesangkut kabel. H+2 kecelakaan, saya harus ngurus surat ke kepolisian untuk lapor BPJS kan? Otomatis. Ya, karena kan saya pakai BPJS, si Sultan harus ada keterangan dokter dengan lampiran di awal itu surat keterangan masuk rumah sakit standar. Saya pergi ke Polsek Cilanda untuk melaporkan kecelakaan itu. Kemudian sampai Polsek Cilanda ternyata nggak ada layanan itu, adanya hanya di Polres untuk laka lantas. Jaksel di Wijaya. Saya pergi ke sana, kemudian tujuan saya 2, melaporkan kecelakaan untuk BPJS persyaratan, dan yang kedua ingin melaporkan penyebab kecelakaan anak saya ini atas kelalaian si pemilik kabel. Pasti. Tujuan saya 2, itu udah saya rancang. Begitu sampai di Mapolres Jaksel, saya lapor. Untuk urusan yang BPJS, nggak ada masalah, karena dokumen saya lengkap, KTP semua lengkap lah, kartu BPJS diterima, keluar surat. Untuk laporan yang kedua atas kelalaian, ternyata nggak diterima. Loh, alasannya? Alasannya adalah saya melaporkan pemilik kabel atas kelalaiannya ini menyebabkan anak saya celaka. Ditanya,
yang dilaporkan namanya siapa? Ya nggak tahu dong. Ya nggak tahu, saya juga belum ke TKP, Iya. gitu loh. Terus Bapak yang dilaporkan siapa? Yang punya kabel. Iya. Iya Pak, namanya siapa? Nggak tahu Pak, gitu loh. Karena saya belum ke lokasi, pokoknya pemiliknya ini saya laporkan penyebab anak saya kecelakaan. Gitu, saya tunjukin foto ini loh Pak, fotonya sampai Ada seperti semua foto-foto lengkap. Ya ada beberapa sih, nggak lengkap, tapi ada beberapa foto yang Lokasinya sudah ada dikasih tahu. hanya di-tag saja sama si abang ojol itu kan, lokasinya di sini gitu kan. Nggak banyak sih fotonya karena nggak boleh mutu hasilnya sama rumah sakit, nyuri-nyuri aja kan. Ini loh Pak penyebabnya. Iya Pak, tahu Pak, tapi karena tidak terlapornya ini tidak diketahui, kami tidak bisa memproses Pak. Jadi lebih baik Bapak cari tahu dulu. Ya saya bingung, waduh gimana? Terus solusinya apa Pak? Solusinya adalah Bapak lebih baik bikin surat terbuka ke Kapolres. Permohonan kepada Kapolres untuk mencari tahu pemilik kabel ini siapa yang menyebabkan anak saya kecelakaan, diajarin caranya. Wah panjang, sementara saya otaknya udah inget anak aja. Udah nggak usah deh. Udah deh Pak, nggak apa-apa, nanti aja saya akan coba di kesempatan lain setelah anak saya sehat. Udah saya pamit. Yang penting saya sudah dapat laporan BPJS itu. Balik ke Fatmawati, tapi saya coba lewat Antasari di TKP kecelakaan anak saya. Karena saya ingin tahu juga. Soalnya tadi polisi nanya, lokasi titik yang benar di mana? Saya juga nggak tahu, Mas. Gitu. Saya lewat Antasari, saya coba runut, ternyata ketemu lokasinya, baru di situ saya mulai ngumpulin data-data. Ternyata nggak ada kabel melintang. Nggak ada. Semuanya udah rapi, nggak ada kabel melintang, tapi bekas-bekas ada. Contohnya apa? Bekas galian tiang yang roboh, itu masih ada bolongnya, tapi tiangnya nggak ada. Bekas potongan-potongan kabelnya juga berserakan. Kelihatan tarikan kabel baru ke titik itu. Dan saya lihat muara kabelnya itu semua ke salah satu tower. Ada tower di situ, Mas. Nah, setelah saya kumpulin video, foto, baru saya interview ke orang-orang di sekitar situ. Ada yang jual air mineral, ada tukang ban, ada yang punya kios kecil di situ. Itu saya catetin semua. Ternyata mereka informasikan, baru kemarin Pak, hari Jumat pagi, semuanya dibetulin, diperbaiki. Tadinya pas ada kecelakaan, itu polisi sama Satpol PP yang ngiket-ngiket di pohon, ngiket-ngiket pakai bambu gitu loh. Berapa lama Pak kerjanya? Sampai habis Jumatan baru selesai itu Pak. Terus kerjanya gimana Pak? Itu baru narik yang dari sana, tapi semuanya nariknya itu manjat ke tower yang itu. Ya udah saya fotoin, videoin, selesai, baru saya ngerunut titik kecelakaan anak saya biar di mana sih? Ya ini polisi nggak jadi gitu kan? Saya kumpulin, investigasi saya video. Anda kalau nanti mau. Iya boleh. Sampai ketemu pecahan-pecahan kaca itu ada di dalam got, saya kumpulin semuanya. Kemudian saya videoin, baru saya balik setelah itu. Sampai saya nemukan juga pohon yang tergores, berarti anak saya nabrak pohon di motornya. Sebelum masuk got ada lengkap. Ya udah, selesai itu saya langsung ke rumah sakit. Data nggak saya apa-apain, Mas. Karena anak saya masih kritis. Mikirin anak dulu. Mikirin anak, bertambah dan seterusnya. Baru sekitar pertengahan Mei 2023, pas anak saya sudah di rumah, sudah mulai bisa mandiri, ke kamar mandi sendiri, bangun tidur sendiri, saya berencana ngomong ke istri, ingin menginvestigasi pemilik kabelnya siapa. Dapat itu, baru saya bikin surat, dan saya langsung urus ini ke kantor Bali Tower. Gitu. Ternyata, 2 hari kemudian pas saya mau ke Bali Tower, saya ditelepon sama orang kelurahan, Pak, di kantor saya ada orang Bali Tower nih. Iya. Loh,
Kok tahu Pak? Ya. Nggak tahu nih Pak, Bapak temuin aja. Saya langsung ke kelurahan, ternyata di situ sudah ada 2 perwakilan Bali Tower, ada perwakilan kecamatan, kami rapat di situ. Nah dari situ saya tanya, Bapak tahu dari mana Pak? Ada kecelakaan? Iya Pak, kantor saya sudah dapat informasi, pasti networknya adalah. Nah di rapat itu disampaikan bahwa ini bukan punya Bali Tower Pak, itu orang Bali Tower ngomong. Orang Bali Tower ngomong Langsung, bukan punya dia? Ini bukan punya Bali Tower. Oke, siapa dulu orang itu ngomong? Saya dengerin aja. Iya. Dia presentasikan bahwa titik kecelakaan ini kabelnya bukan punya Bali Tower. Tiangnya betul punya Bali Tower, tapi kabelnya bukan. Bisa begitu ya? Saya dengerin aja. Oke. Ini siapa 2 orang ini, namanya masih ingat nggak? Ada, namanya Pak Safik sama Pak Dika. Oke. Mahardika, saya masih ingat lah itu. Oke. Nah, saya dengerin aja, dia presentasi di depan kelurahan dengan camat semua. Jadi pertimbangannya dia, tiang Bali Tower itu banyak sekali di lapangan yang ditumpangi oleh provider yang lain. Oke, kata dia. Termasuk di TKP ini Pak, tiang kami memang ada, betul, itu punya kami, yang rubuh itu punya kami, tapi kabelnya bukan. Saya tanya, punya siapa? Punya provider lain, siapa? Nggak mau nyebut? Nyebut, langsung, Moratel. Dia bilang, Oke, yaudah saya catat. Terus yang kedua, ini bukan banyak Bali Tower, Pak. Kenapa? Karena di comment center kami tidak ada alarm pada saat terjadi kecelakaan. Artinya mereka punya sistem yang terintegrasi. Kalau kabel fiber optik mereka ini putus, termasuk pada saat kecelakaan, sistem di comment center akan bunyi. Sehingga kami simpulkan ini bukan punya Bali Tower karena comment center kami nggak bunyi pada saat klaim kecelakaannya tanggal 5 Januari antara jam 10:30 sampai jam 11 malam. Sistem kami nggak ada, Pak. Oh ya udah, oke. Giliran saya tanya dulu seperti tadi Mas Uyan nanya, Bapak karyawan atau outsourcing? Dia bilang, kami karyawan Pak, karyawan tetap. Oke. Kerja berapa lama? Lebih dari 5 tahun. Oke, betul, kapasitas menjawab, bolehlah kalau di atas 5 tahun. Hari-hari dinasnya di area Cilandak atau di mana? Oh enggak Pak, kami di NCO, Network, apalah itu? NOC, sorry, NOC Matraman saya Pak. Saya sengaja ditugaskan ke sini dari pimpinan kami untuk menjelaskan informasi adanya kecelakaan 5 bulan lalu, dan setelah saya cek, ini bukan punya Bali Tower Pak. Gitu. Oh, jadi Anda dinasnya di NOC sana, oke, ya sudah. Terus tahu nggak situasi di sini? Tahu Pak, saya udah cek semuanya. Oke. Berarti Anda tadi bilang ini bukan punya Bali Tower, ini punya Moratel. Udah pasti belum? Biasanya sih titik-titik kami ini sering ditumpangi Moratel, Pak. Biasanya? Enggak, di TKP saya bilang. Anda udah lihat belum? Sekarang nggak ada, Pak. Tapi kemungkinan waktu 5 bulan lalu ada, Pak. Oke, ngerti saya paham. Ya, oke, Pak Lurah, Pak Camat, tolong dicatat aja. Ya. Nah, gitu. Tuh, oke. Tapi udah cek di lapangan, bener Pak, sekarang udah nggak ada Pak. Ya udahlah, saya juga nggak mau berdebat di situ Mas. Terus yang kedua, di comment center Anda tidak berbunyi alarm pada saat terjadi kecelakaan. Pertanyaan saya, Anda punya foto dan video di TKP pada saat kecelakaan? Tidak, ya. Bapak punya kan? Dia bilang, oh belum ada Pak kami Pak. Oke. Kenapa Anda menyatakan bahwa di comment center Anda tidak bunyi? Anda tahu itu kabelnya putus atau tidak? Dia mulai bingung. Emang nggak putus Pak ya Pak? Loh jangan nanya emang nggak putus, saya bilang gitu. Baru, karena dia nanya, Pak Lurah, Pak Camat, mohon izin, saya ada video Mas. Ada video yang menampilkan ada polisi yang naik mobil box untuk betulin itu. Nyambung, bukan nyambung, ngikat kabel itu supaya di pohon. Supaya nggak menjuntai. Masih nyambung kan tuh kabel. Kalau putus, tinggal gulung aja selesai Mas. Iya. Itu satu. Yang kedua, Satpol PP pun pakai bambu, naikin. Gitu loh. Berarti ini tidak putus. Ditambah lagi di Jakarta Merekam, IG-nya, ada video, Mas. Memang nggak putus. Buat teman-teman yang lagi di jalan, yang mau ke arah Antasari, atau lagi di arah Antasari, mau ke sana, hati-hati ya, di depan lagi ada kabel ngejuntai. Tadi udah ada yang jatuh 1 orang, jadi kalian lebih waspada lagi ya. Infomin, kabelnya juga udah dibenerin.
sama tim PLN juga udah datang. Cuman pantauan lalu lintas masih macet terus sampai lampu merah perempatan Cipete ya. Ini kabelnya udah diramanin. Iya, iya. Pak, jadi ini nggak putus. Oh gitu Pak ya? Waduh mohon maaf kalau gitu Pak. Saya lapor ke pimpinan deh. Ya saya bilang Pak Lurah, Pak Camat tolong dicatat lah ini. SDM, guys. Gitu. Artinya ini soal mengkaburkan atau membelokkan fakta lah, saya nggak tahu. Sengaja apa tidak sengaja atau tidak tahu, pura-pura tidak tahu apa dibikin kayak begitu kan, kita nggak tahu kan. Ya, saya nggak tahu kan? Juga. Ya, tapi nggak mau suudzon lah gitu aja kan saya. Tapi kan bisa menyimpulkan lah kualitasnya seperti apa gitu kan. Iya, kenapa saya bilang nih ngomong gini? Saya punya foto, video lengkap dari komunitas kecamatan, komunitas Satpol PP, dari sosmed. Kebetulan ada Mas, gitu loh. Makanya saya confidence untuk menjelaskan. Untuk Bapak juga investigasi pada saat itu. Yes, betul. Udah selesai. Kemudian tanggal 5 Juni, saya pikir kalau begini, saya follow up sih memang mereka. Pak, udah ada jawaban belum dari manajemen? Belum Pak, tunggu Pak, belum Pak, tunggu Pak. Itu selalu. Medio 23 Mei sampai dengan akhir Juni nggak ada progres. Akhirnya saya putuskan, salah saya sih, kenapa saya nggak bikin surat saja. 5 Juni saya bikin surat, langsung saya antar ke kantor Bali Tower, saya search dari Google. Oke, ternyata kantornya ada di, apa sih namanya itu, Tamrin 9 lah. Autograph Tower namanya. Ada di lantai 77 itu kan, tinggi banget. Ya udah saya pergi ke sana, ketemu reception, saya cari, biasalah nyari di root gitu kan. Di rootnya ada. Wah, Bapak siapa gitu kan. Ya saya mau ketemu di root. Ya akhirnya ditanya maksudnya apa, mau ngasih surat, ya udah diterima sama corporate company-nya, namanya Pak Andika. Luar biasa Bali Tower, satu hari, esoknya, hari Selasa tanggal 6 Juni, 3 orang utusan Bali Tower datang loh ke rumah. Gitu loh. Datang ke rumah, lihat anak saya, kemudian duduk, ada namanya Pak Deden, ada namanya Pak Bahrul, sama Pak Rizal. Pak Deden adalah PMO, Project Manager Officer kalau tidak salah. Pak Bahrul bagian legal, Pak Rizal itu bagian marketing government. Masih ingat Mas, karena ngalamin. Itu beliau ini melalui Pak Deden menyampaikan informasi bahwa betul Pak, ini kabel penyebab kecelakaan punya kami Bali Tower. Walaupun secara operasionalnya diserahkan ke vendor. Biasa kan itu, subkon. Kemudian atas kecelakaan anak Bapak kami prihatin, empati dan seterusnya. Dan jangan khawatir Pak, kami akan tanggung jawab atas kecelakaan ini karena kami memiliki limit asuransi yang cukup atas kecelakaan yang seperti ini. Katanya. Oke, terima kasih kalau gitu kita diskusi. Terus dalam satu diskusi yang cukup menarik waktu itu adalah saya sampaikan bahwa terima kasih sudah kesini, sudah ngakui atas kelalaian ini. Saya dimarahin. Sama beliau-beliau ini. Kenapa dimarahin? Alasannya apa? Pak, sorry Pak, jangan menyebut ini kelalaian Bali Tower. Ini poin. Ini adalah, kami adalah korban. Loh, kok bisa begitu Pak? Dia terus meneruskan penjelasannya. Ini analoginya sama persis beberapa bulan lalu di Bekasi, kami punya tower, Bali Tower, ini di pinggir jalan Pak, ditabrak sama truk, jeder. Pada saat ditabrak truk, tower kami baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi pada saat eksekusi truknya ini, dimundurkan truknya, towernya roboh. Roboh, nibanin sekolah, menimpa sekolah, 11 anak SD meninggal. Itu tanggung jawab dia dong? Ya, dia... Kan perusahaannya enggak, punya proyek dia dong? Dia jadi korban, karena merasa truknya yang nabrak. Gitu loh, Pak. Dia mengasumsikan... Tapi truknya bukan truk dia? Bukan, truk lewat. Oh iya, itu beda cerita. Dia menganalogikan kasus anak saya seperti itu. Ya, saya cuma bilang, mungkin kalau saya sih punya pendapat berbeda, Pak. Kenapa berbeda? Ya, karena kalau ini towernya baik-baik, ditabrak truk, kemudian truknya mundur, ini jadi roboh niban anak sekolah, Bapak merasa korban, ya sah-sah saja. Laporin dong tuh truk ke polisi. Ya, udah ada diproses, kami ganti rugi. Anak-anak yang meninggal itu orang tuanya kami berikan uang kerohiman semua. Wansut, selesai Pak langsung. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya nggak bantah kok Pak. Dia menyamakan itu dengan kejadian itu. Walaupun hati saya nggak mau terima. Ya, tapi seolah-olah kalau dengan kata lain ya,
secara psikologis adalah bilang, tuh Pak itu aja mau terima gitu kan. Mungkin juga, Gitu Mas. kan, bener kan? Ini kan analogi saya nih berpikir jadi gitu kan. Oke. Poin berikutnya dalam pembicaraan itu adalah beliau menawarkan satu konsep kompensasi kecelakaan ini. Beliau menawarkan adalah Sultan berapa kali lagi akan dirawat di dokter, akan berapa lagi pergi ke dokter, kontrol. Iya. Satu kali kontrol, berapa bayarnya, tinggal dikalikan saja Pak, Iya. langsung kami bayar one time payment, selesai case close. Itu yang ditawarkan oleh beliau. Tidak menjamin sampai sembuh. Nggak ada statement Oke. itu. Oke. Gitu loh. Itu yang ditawarkan. Tapi khusus yang itu, saya tidak bisa menerima. Iya. Saya sampaikan ke beliau, tidak begitu Pak tata caranya. Nggak, ya kurang etis juga Pak. Ya. Juga kurang etis itu. Ya, Iya, iya. yang kami harapkan untuk ini adalah 3 hal. Satu, pernyataan resmi, karena Bapak sudah ngakui pemilik kabelnya, saya minta pernyataan resmi dari Iya. Bali Tower bahwa kabel penyebab kecelakaan adalah milik Bali Bali Tower. Tower. Bukanlah tadi ya kata si 2 orang yang tadi itu ya. Wah, itu sudah lewat. Itu perlu diinvestigasi juga Pak. Iya, Itu iya, iya. inisiatif dia, apa dia disuruh, ya kan? Heeh. Ini kan juga udah satu upaya untuk menyesatkan informasi kan? Iya. Oke. Yang Oke. saya khawatir kalau itu Moratelnya denger, pasti akan marah dan akan shoe balik loh. Oke, Moratel Sensitif. kalau dengar ini coba tolong klarifikasi dan ini nama kalian di bawah-bawah ya. Iya, Oke. betul. Di TKP ya. Oke, kasih Nanti kejelasan nih. Iya, Sherlock, nanti Sherlock di Kecamatan Iya, Cilandak. Iya, Moratel bisa kasih penjelasan bener nggak kabel Anda numpang di Bali Tower gitu ya. Oke, Iya. betul. Kalau misalnya merasa tidak, silakan subalik. Oke. Si yang ngomong itu ya. Oke, itu yang pertama, Iya, Mas. Iya. Yang kedua, tuntutan saya adalah jaminan pengobatan terbaik anak saya sampai sembuh total. Iya. Itu permintaan saya. Dan yang ketiga adalah atas biaya yang timbul sejak kecelakaan Betul. sampai dengan saat ini yang sudah saya keluarkan, saat ini nih ya sampai deal negosiasinya, ya tolong dibayar balik, ditambah dengan biaya lainnya, termasuk di dalamnya adalah imaterial. Iya. Loh kok ada imaterial? Saya sampaikan waktu itu. Pak, selama anak saya kecelakaan, 1 bulan ini sejak 1 bulan ini, saya sudah nggak kerja. Sampai detik Iya, ini Pak. Iya, iya. Saya kehilangan kerjaan, Iya. kehilangan income untuk keluarga saya. Ya saya akan ajukan klaim, karena Anda sebagai penyebab. Iya, iya. Kemudian, imaterial kompensasi atas rasa sakit anak saya, atas kecelakaan ini luar biasa. Bapak saya sentil aja rasanya gimana Iya, Pak? Ini sampai putus Pak. Iya. Ini nggak ada nilainya, tapi paling tidak ada satu goodwill lah atas masalah Iya. ini. Yang ketiga adalah psikologi anak saya Pak. Depresi atas kecelakaan ini. Itu juga harus ada nilainya. Iya. Yang keempat adalah psikologi keluarga saya. Nggak usah saya deh, egois nanti. Istri saya sampai nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Awal-awal kecelakaan, shock. Itu juga perlu diganti imaterialnya. Berikutnya adalah anak saya harus cuti kuliah. Ini juga kesempatan emasnya jadi hilang. Kenapa? Anak saya cum laude, saya bangga loh, ini aset saya. IP-nya berapa? IP untuk semester 5-nya itu 4 dari 24 SKS. Sempurna. Ya, total IPK-nya itu 3,93. Iya, udah cum laude ya. Iya. Tapi dengan cuti ini Mas, kesempatan cum laude-nya yang kalau saya Iya. baca di informasi akan hilang Mas, karena akan tambahkan waktunya. Cum laude itu kan harus Berarti. presisi kan. Ini juga harus dihitung Mas. Gitu loh. Kemudian yang pasti adalah yang paling penting masa depannya dengan pasca kecelakaan ini Iya, bagaimana? pasti. Iya. Ibaratnya kalau sebuah gelas pecah mungkin bisa dilem, disambung dilem. Tapi apakah lemnya ini bisa membuat dia Iya. halus, cantik Iya, seperti awal? Ini harus dipikirkan gitu loh. Waduh, beliaunya kayaknya tidak berkenan. Iya. Kok jadi kemana-mana ini Pak ya arahnya ya? Iya. Ya didengarkan aja Pak, tolong disampaikan ke manajemen Bapak. Iya, iya. Bukan Iya, tugas iya. Bapak langsung Memutuskan memutuskan. juga. Emang gitu dia kan. direktur utama komisaris yang punya atau ya kan? Ya. Artinya dalam pembicaraan ini saya sampaikan saya ingin penyelesaian ini kekeluargaan. Prioritas obatin anak saya Sampai sembuh. sampai sembuh. Paralel proses biaya ini ayo kita hitung, kita Iya, negosiasikan. Nggak usah ditahan lama-lama. Besok kalau perlu putuskan, oke,
kami akan obati anak Bapak, tinggal Bapak tentukan rumah sakitnya mana, tinggal saya tanya ke dokter yang merawat, baiknya di rumah sakit mana. Selesai Mas urusan. Ini sesuatu yang simple. Kalau memang mereka mau, gitu loh. Setelah mereka kembali dari pembicaraan itu, saya nggak rekam, terus terang. Tapi malamnya, sekarang saya catat semua itu, saya bikin notulen. Minute of meeting. Malam itu juga saya kirim hasilnya kepada mereka. Melalui WA. Dengan message, Pak, ini minute of meeting atau notulen kita ngomong tadi, tolong cek, kalau ada koreksi, tolong kabari saya, kalau nggak ada, ya sudah, kita anggap sepakat ya Pak ya. Ada saya. Ya bunyinya seperti yang saya sampaikan tadi Mas. Besoknya saya tanya, baik, nggak ada Pak, belum ada, nunggu. Kemarin gimana Pak? Soal minute of meeting, udah Pak, benar semua. Ya sudah. Gitu. 2 hari saya tanya, nggak ada kabar. Tunggu Pak, 3 hari nggak ada kabar. 1 minggu, nggak ada kabar. Tanggal 13 Juni, saya buat surat lagi, saya datangi kantornya lagi. Isi surat yang kedua adalah permohonan percepatan penyelesaian masalah kecelakaan atas nama Sultan. Di bawahnya saya tuliskan, biasa, dulu kan kerjanya administrasi saya. Merujuk pada, wah gitu kan, 1, kecelakaan anak saya, 2, telah diakuinya Bali Tower, 3, dan seterusnya gitu kan. Detail. Menimbang kondisi anak saya belum sembuh, belum diselesaikannya gitu kan. Intinya adalah saya minta ditemukan manajemen untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kasih kesempatan. Saya kirim, saya bacakan, waktu itu yang nerima Pak Bahrul. Siapa itu? Yang pernah ke rumah sini, legalnya. Legal. Saya bacakan, kemudian sudah paham Pak? Paham? Oke, ditanda tangan, saya bawa pulang. Besoknya saya tanya lagi, gimana Pak? Sudah ada kabar? Belum, masih nunggu asuransi Pak. Sekarang asuransi yang proses. Oh ya udah. Besoknya belum Pak, masih asuransi. 1 minggu nggak ada progres. Saya buat surat lagi untuk minta percepatan. Itu sama proses itu selalu begitu Mas. Sampai satu titik tertentu mereka bilang asuransinya masih diproses Pak, minta dokumen-dokumen. Gitu. Ternyata mundur lagi. Saya tiap hari selalu ingatkan, Pak, kalau masih ribet, anak saya dulu obatin. Berkali-kali saya lakukan. Ternyata nggak direspon terus Mas. Puncaknya kemarin, hari Senin, anak saya harus dirawat di RSCM. Saya berangkat, anak saya masuk kamar, saya foto, saya kirim lagi. Karena saya hanya punya nomor Pak Bahrul, Pak. Pak Bahrul, anak saya dirawat di rumah sakit, mohon tanggapan manajemennya nih cepetan gitu kan. Saya kirim, nggak dijawab. Kekirim, contreng 2 WA. Ya sudah, yang penting one way pun nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah ngugurin kewajiban. Hari Selasa, anak saya masuk ruang operasi, saya kirim WA. Kemudian nggak jawab. Habis dioperasi, saya dipanggil dokter sore, dijelaskan kondisi anak saya dengan istri saya ikut juga dengerin penjelasan dokter Ezi dengan dokter siapa tuh, lupa lah namanya, Rika apa siapalah, beberapa dokter lah. Itu dia cerita kondisi anak saya, ternyata paru-parunya isi cairan air liur, itu banyak sekali jadi harus disedot. Kemudian pita suaranya ini mengalami satu kelumpuhan kaku, jadi air liur ini masuk aja, ngelocor aja, pernafasan aja terus gitu loh. Kesedak, masuk pernafasan itu yang membuat penuh. Dan ini juga nggak bisa ditutup, mungkin akan disuntik, atau kalau mau ya harus dibawa ke Perancis, ke Paris, dengan gurunya, ada ahlinya. Karena dokter Ezi sendiri, dengan beberapa dokter di Malaysia, Singapura, India, kalau nggak salah, itu baru tahun depan akan belajar ke Paris itu, ke dokter itu. Jadi sebelumnya di Paris ini ada ahlinya ya? Ada, hanya satu itu aja. Oke. Gitu. Kalau kata dokter Ezi bicara ke saya, ya kalau Bapak mau tunggu saya selesai sekolahnya Pak, tahun depan, nanti saya obati. Aduh kelamaan. Atau kalau ada duit, atau misalnya Bali Tower mau bayar, ke Paris saja, kalau perlu saya temenin. Nah, itu. Ya oke dok, siap, gitu aja kan. Di penjelasan itu kan ada beberapa hal yang kurang baik yang saya dengarkan terhadap kondisi anak saya. Shock. Istri saya udah nangis lagi.
Selesai dijelaskan, orang pertama yang saya telepon adalah Pak Bahrul. Iya. Karena saya punya nomornya. Mau ngadu nih. Iya. Saya telepon, nggak diangkat-angkat. Ternyata dia WA, Pak nanti aja habis maghrib lagi ribet gitu kan. Ya udah, habis maghrib ternyata bisa teleponan. Saya cerita semuanya, kondisi anak saya dan lain-lain. Baik Pak, saya sampaikan ke manajemen saya. Ya itu standar. Saya pun nggak perlu dijawab juga udah tahu jawabannya sebenarnya. Pasti, Gitu kan. Ya udah, nggak ada pilihan. Ya udah tutup. Itu hari Selasa habis maghrib. Saya punya deadline, keluarga semua ini sudah ngingetin saya kalau sampai nggak ada jawaban Rebu pagi, kita akan pakai cara lain saja. Iya. Ya udah, saya tunggu Rebu jam 8, adem-adem aja handphone. 8:30 nggak ada perkembangan. 10 nggak ada juga. Ya udah deh, 10:15 atau 11 kalau sampai nggak ada juga, ya sorry, saya harus stick. Apa action? Bener, 10:15 lewat, wah sudah nggak ada cara ini. Ya sudah, saya telepon teman saya yang memang sudah menyiapkan materinya, Om Maun terus masuk, itu termasuk. Udah, bro, tolongin bro, udah nyerah saya. Tolong bantu saya angkat kasus anak saya ini ke media, materinya pun sudah ada dari tim saya. Tolong ya bro, yakin? Bismillah, hakul yakin. Iya, iyalah udah nggak bisa dikasih ampun lagi kayak gini. Lah, ya. Udah terlalu sabar, udah terlalu lama. Iya, betul. Walaupun saya bismillahnya itu juga masih ada harapan, mudah-mudahan ada keajaiban gitu, Mas. Iya. Ya udah, 10 menit langsung tang ting tung dari media itu klarifikasi ke saya, nelpon, izin bicara dan seterusnya. Jam 12 itu sudah mulai muncul berita-berita di internet, di media itu semua. Banyak sekali. Link yang saya dapatkan dari media-media itu, saya forward langsung ke Pak Bahrul. Iya. Ada tanggapan? Ada sekitar 20 link lebih lah, karena banyak hari itu. Satu pun nggak ada tanggapan. Saya kirimnya nggak ke Pak Bahrul aja, Mas. Tapi ke nomor-nomor, sebenarnya saya punya nomor-nomor lain selain Pak Bahrul. Orang Bali Tower. Saya sebenarnya punya nomornya Pak Deden, yang pertama kali datang PMO. Dari mana nomornya Pak Deden? Karena saya search tim saya di internet, ternyata ketemu nomornya Pak Deden di profile linknya Bali Tower. Gitu. Saya cek di get contact, namanya Deden. Oh ya udah betul. Saya kirim ke dia. Saya kirim juga ke Pak Syafiq yang ikut meeting yang Moratel. Iya, yang di kelurahan. Nah, kan itu dia ada daftar hadirnya, ada nomor handphone. Saya kirim ke beliau juga. Saya kirim juga ke supervisornya Pak Heriadi. Nggak ada. Tanggapan? Nggak ada tanggapan. Adem-adem semuanya. Ya sudah. Itu hari Rebo, hari Kamis makin ramai kan. Liputannya, kemudian beritanya makin ramai, bahkan di sosial media, di IG sudah mulai ramai, bahkan kayaknya netizen itu sudah mulai sentimen-sentimen kan kalau saya lihat. Iya, udah uncontrol lah itu. Iya. Gitu. Nggak usah dipikirin kalau netizen, Pak. Iya, betul. Ya, kita nggak tahu dia netizen benar, ada netizen yang cari perhatian, ada yang buzzer. Iya, seperti itulah. Iya. Kemudian intinya adalah hari Kamis sore saya terima WA dari seseorang, nggak saya simpen nomornya. Tapi netizen rata-rata support dong pasti kan, yang lebih mayoritas kan. Iya. Support. Padahal itu kalau nggak salah repost saja ya ya. Iya. Repost saja itu dari berita yang lain kan. Kamis sore ada message dari satu nomor memperkenalkan diri, saya dari Bali Tower ingin bicara dengan Bapak. Akhirnya. Alhamdulillah siapa nih, tapi karena mau maghrib, habis maghrib baru saya telepon, disitulah terjadi pembicaraan. Dia mengenalkan diri, saya Reza, saya dari pengacaranya Bali Tower. Legal, ya di situ. Loh kok pakai pengacara Pak? Iya Pak, saya ditunjuk oleh Bali Tower untuk berkomunikasi dengan Bapak. Orang yang sebelumnya kemana Pak? Yang sebelumnya nggak tahu Pak, yang penting saya udah ditunjuk. Kenapa baru sekarang Pak? Iya Pak, baru 2 hari lalu. Itu semua pembicaraan saya rekam Mas. Intinya adalah dia ingin ngundang saya bertemu di kantornya di Kuningan. Terus saya sampaikan, kapan? Besok hari Jumat. Sorry kalau hari Jumat besok saya tidak bisa ke kantor Bapak, tapi mungkin Bapak bisa ke rumah saya aja. Soalnya apa? Yang pertama, tadi misal saya nggak ada acara, saya pasti ke kantornya Mas. Saya nggak sabar. Itu tiba-tiba ada yang Assalamualaikum, ketok-ketok pagar. Saya lihat, wih kok banyak orang, siapa ini? Ternyata orang yang kemarin telepon Pak Reza, pengacara itu. Datang. 3 orang pengacara dari mereka
2 orang, ada Pak Bahrul dan Pak Andika. 5 orang datang. Tadi padahal dibilang udah katanya nggak usah berhubungan lagi sama Pak Bahrul ya. Iya, ya nggak tahu lah itu. Iya. Tiba-tiba kenapa nih berubah pikiran ya? Ya, Iya. datang ke rumah, ya pagi amat saya bilang, iya Pak, karena ini penting katanya. Sudahlah. CNN datang Pak. Ya, kan saya bilang memang biar Jam 10 di interview. Iya, iya kan. Kan biar Iya, di iya, interview, iya, kan iya, biar iya, imbang. iya. Malah harapan saya balance gitu loh. Iya, iya. Ya mungkin saya sih positive thinking, ya mungkin dia ingin cepet-cepet supaya dia nggak terlambat sampai kantor gitu loh. Iya, positive thinking. Ya positive thinking, walaupun Iya. Pak Bahrul itu rumahnya di Kalideres. Iya, iya. Saya tanya berangkat jam berapa? 5:30 katanya. Tumben, Naik kecil, motor luar biasa demi saya, Iya. demi Sultan. Iya. Intinya datang, Iya. kemudian saya tanya maksud dan tujuan, disampaikan oleh Pak Arsy. Jadi saya masih ingat namanya. 3 pengacara ini, 1 Pak Arsy, 1 lagi Pak Rizky, 1 lagi ada Pak Reza. Ditambah 2 orang Bali Tower, Pak Bahrul dan Pak Andika. 5 orang. Nah, yang jadi juru bicaranya adalah Pak Arsy. Iya. Disampaikan bahwa maksud tujuan datang ke rumah adalah memohon, meminta kepada saya, keluarganya Sultan, Iya, iya. untuk menghentikan aktivitas media rilis. Wow. Keren, waduh kayak saya siapa aja gitu loh. Hebat. Maksudnya apa Pak? Tolong stop Pak kegiatan liputan di media yang Bapak lakukan Iya. 1 minggu aja. Harusnya kalau dari dulu dia melakukan ini nggak sampai di media tahu ya. Ya, Harusnya itulah. Iya, iya. Memang betul. Penyesalan datangnya belakangan, Pak. Heeh. Yang duluan tuh pendaftaran. Iya, 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 iya. saya sih hanya dengar dulu Mas. Saya ingin maksudnya apa sih? Saya cerna dulu. Maksudnya untuk apa Pak? Ya, saya mohon ke Bapak stop dulu liputan dengan media selama 1 minggu. Soalnya kami ingin selesaikan ini secara kekeluargaan dengan Bapak dalam 1 minggu ini. Bagus dong. Ya alhamdulillah gitu kan. Yang kedua permohonannya adalah kemarin Bapak sampaikan habis polisi. Jumat ini mau ke Polda Metro. Iya. Tolong Pak jangan dilakukan dulu, tunda Pak. Iya. Sampai masa penyelesaian ini bisa kita lakukan 1 minggu. Yes. Selambat-lambatnya hari Kamis selesai Pak. Kami jamin. Kami jamin selesai. Kalau nggak selesai, hak Bapak untuk melanjutkan. Seminggu berarti ya. Seminggu. Marah Pak saya, bukannya seneng Pak digituin. Iya. Kenapa saya marah? Kenapa baru sekarang? Makanya. Kemarin-kemarin Setelah kemana? viral. Setelah viral baru rame. Yes, itu poinnya itu adalah di pikiran saya juga sama tadi. Gitu loh. Ini udah nggak bener ini buat saya. Kita Gitu udah loh. tahu berarti kenapa dia datang hari itu. Gitu. Iya. Apakah karena tertekan viralnya, ataukah ada kamuflase maksud dan tujuan lain? Bisa jadi, coba kita bahas. Nanti kita analisa. Nah, ini yang saya juga menarik gitu loh. Saya pun juga langsung otak jahatnya muncul nih, gitu loh Iya, istilahnya. iya. Ada apa Iya, ini? iya. Saya coba gali gitu loh. Nah, ya saya sih sebenarnya nggak mau. Iya. Tapi balik lagi istri saya ingat anak, ya ingat ya ini kekeluargaan. Kita kasihlah kesempatan, dia baik kok mereka. Ya sudah lulu lah saya, oke. Saya putuskan sepakat, saya tunggu Kamis. 1 minggu, saya tidak melakukan aktivitas dengan media, juga tidak melaporkan Anda. Polda Dengan Metro Jaya. catatan, media yang sudah terjadwal, Tetap seperti akan, pagi ini iya. CNN, kasihan dong udah jalan gitu loh. Iya. Dan Bapak nanti kan nungguin juga, saya bilang. Itu saya nggak bisa batalkan. Iya. Oke Pak, deal. Yang kedua, dengan catatannya adalah sosial media yang sudah berkembang itu di luar kontrol saya. Betul. Saya nggak bisa. Betul. Kan gitu. Ya. Sorry ya Pak, gitu. Oke Pak, sepakat. Oke, deal. Itu. Ya sudah. Terus apa yang harus Bapak lakukan? Ya saya akan cepat balik Pak. Saya akan balik ke kantor, ketemu manajemen. 1 minggu selambatnya pasti saya akan bawa berita penyelesaian ini. Ya. Oke Pak, langsung pamit. Ntar dulu, CNN lagi on the way. Nggak usah Pak, bukan urusan saya. Dia nggak mau diwawancara, padahal udah kita kasih kesempatan kan. Ya Buat harapan bola, saya iya. memang gitu. Karena saya Iya. juga ngasih tahu CNN, orang Bali Tower datang. Iya. Wah gitu. Ternyata balik cepat-cepat ya karena positif lagi karena mau ketemu manajemen kan gitu. Oke, mau cepat diselesaikan. Ya udah mereka balik. Udah, ya sudah selesai lah urusan kan gitu. Tunggu seminggu tuh. Ya, media rilis dan lain-lain saya stop. Banyak tuh yang mau minta Indosiar, Metro TV, ya banyak lah gitu kan. Saya pun juga jadi, aduh ternyata repot jadi Mas Uya ya. Banyak diburu orang gitu. Iya, kan. iya, Nah, iya. Baru ngerasain gua Iya, iya. nikmatnya jadi Mas Uya gitu loh. Iya, 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 Gitu iya. loh, bener-bener nikmat Iya, gitu iya. loh. Iya, iya. Gitu loh. Ya udah, habis itu, habis Jumatan, jam 4 sore saya lagi baru ganti perban anak saya.
yang di leher ini. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tok, tok, tok. Saya keluar. 2 orang lawyer tadi datang yang pagi-pagi, Mas. Hitungan jam berarti ya? Iya. Iya. Wah, ada apa Pak? Ada yang ketinggal, saya pikir. Iya. Gitu loh. Karena nggak ngabarin. Iya, satu datang. Tahu-tahu datang udah depan pagar, saya pikir ada ketinggal. Enggak Pak, mau ketemu Bapak, ini mau ngobrol. Udah ada dari manajemen. Keputusan sudah ada? Iya. Oh cepat ya, luar biasa. Kok cepat gitu loh? Itulah Pak kami. Saya janji 1 minggu, 1 hari kurang aja sudah ada keputusan manajemen. Hebat ini. Gitu kan. Oh, iya, Nah, hebat. 2 orang yang datang, Pak Arsi sama Pak Iya. Resa. Gitu. Ya udah, apa Pak? Ceritain Pak gitu. Nah, dia ceritakan manajemen sudah memutuskan bahwa untuk kasusnya anak saya Sultan ini mereka Akan ditanggung sampai sembuh? enggak lah. Berkenan memberikan kompensasi biaya. Jadi biaya yang sudah saya keluarkan Ya, akan diganti. itu minta bonnya, Oke. baru mereka bayar. Oke. Satu tuh. Itu 1. Yang kedua, mereka akan ngasih one time payment 2 miliar langsung. Oh, ganti rugi 2 miliar. Iya. Jadi dianggap itu udah segitu aja gitu? Bukan dia mengobati sampai sembuh? Ya saya tanya, maksudnya ini ngobatin sampai sembuh nggak? Enggak Pak, ini one time saja, sudah nggak ada cerita pengobatan sampai sembuh. Jadi tidak ada itikat baik untuk melakukan pengobatan penyembuhan ini sampai sembuh dong? Saya tanya juga, enggak Pak, enggak begitu polanya menurut Iya. beliaunya ini, menurut Pak Arsi. Artinya pokoknya Bapak sudah terima aja uang 2 miliar ini, kalau Bapak ada bon-bon yang sudah pernah keluar, sampaikan ke kami bayar juga sekalian, gitu loh. Soal teknis pembayarannya Bapak bisa ambil tunai uang 2 miliar itu, atau Bapak ambil dengan pola sun. Saya juga nggak paham sun itu apa gitu loh. Sun itu ada sukuk, apalah itu istilahnya, pokoknya setiap bulan nanti dapat bunga 10 miliar, 10 juta dan seterusnya gitu loh. Iya. Wah, kok repot ya gitu loh. Terus tanggapan saya adalah, istri saya sih yang nanggapi pertama. Kalau saya suruh ngumpulin bon, sudah nggak ada Pak. Sudah nggak mungkin, saya nggak kepikir mikirin anak saya sakit, beli barang-barang di supermarket, di mana bonnya saya nggak mungkin Pak, saya nggak mau itu. Istri saya langsung ngomong gitu. Nah, terus kalau urusan yang 2 miliar, saya bilang, Pasti ditolak lah. buat saya gede loh Mas. Iya. Buat saya gede. Iya. Buat saya. Iya. Tapi kalau ngelihat kondisi anak saya, ini sesuatu yang benar-benar menghina saya. Melecehkan lah ya. Melecehkan saya. Saya marah di situ dengan beliau-beliau ini. Saya sampaikan ke beliau, ini keterlaluan. Saya langsung bicara waktu itu, mungkin sorry agak kasar di sini, bahwa manajemen Bali Tower itu pengecut, saya bilang. Iya. Kenapa saya bilang pengecut? Karena mereka hanya melihat nominal saja untuk anak saya, tanpa melihat data dan fakta yang ada di anak saya. Datanya apa? Datanya adalah sejak kecelakaan sampai sekarang ini adalah satu data. Mulai dari putus tenggorokan, saluran makan, saluran napas, itu adalah data. Kemudian gastronya bocor, dekubitus di sini bolong semua. Ya karena kelamaan tidur ya. Nah, ini kan adalah satu data Iya. yang sudah terjadi. Nggak pernah dilihat, nggak pernah dipertimbangkan. Apalagi bicara fakta, anak saya sekarang masih belum bisa ngomong, belum bisa nelen, kemudian air liurnya aja bisa masuk ke paru-paru bikin penuh. Gimana dia mengontrol air liurnya? Ngontrolnya nggak bisa ngontrol Mas, hanya disimpan di mulut, begitu sudah mulai penuh, ngambil gelasnya ngeludah. Brrr. Kalau pas tidur? Kalau tidur, ya bangun. Dia tidak bisa tidur pulas 24 jam. Pasti dalam hitungan nggak sampai 5 menit bangun. Hanya untuk buang air liurnya saja. Pasti. Sebenarnya saya pun juga capek. Iya. Kenapa saya capek? Anak saya itu manja. Gelasnya sudah penuh, pasti bangunin, mukul-mukul saya. Itu tandanya gelasnya penuh. Mau dibuang? Saya harus ke kloset, buang, saya cuci bersih, kemudian saya kasih lagi. Nggak sampai 1 jam, mukul-mukul lagi, buang lagi. Satu malam itu mungkin bisa 3 sampai 4 kali, Mas. Hanya untuk itu. Apalagi anak saya yang tiap 2 menit bangun hanya untuk buang itu. Nah, kalau dia terlalu capek siangnya, tidurnya terlalu pules, nggak kebangun, itu lebih nyakitin. Dia langsung batuk-batuk, maksa batuknya karena sudah sebagian masuk ke paru-paru, ya kan? Nah, kalau batuknya sudah terlalu kencang, itu pasti akan ngalir darah segar. Ya. Gitu loh. Jadi slemnya, lendirnya itu pasti ada darahnya. Gitu loh. Karena dorongan-dorongan yang kuat itu, Mas. Dan itu udah
ngos-ngosan. Kenapa dia ngos-ngosan? Karena slamnya keluar nutupin jalurnya itu. Oke. Gitu loh Mas. Artinya keputusan dari 2 orang putusan Bali Tower tadi, keputusan yang sangat prematur ya. Hitungan berapa jam langsung keluar dengan tawaran bond diganti dan 2 miliar one time payment close gitu. Ya, dan saya sampaikan ke beliau bahwa ini satu penawaran yang terlalu menghina, saya tidak bisa terima. Saya sampaikan di awal permintaan saya untuk biaya kompensasi kecelakaan, biaya yang sudah saya keluarkan ditambah imaterial, itu saya pernah buat surat 5 miliar. Karena mereka, Pak Bahrul waktu itu ngotot, Bapak minta berapa sih? Oh, ditanya. Kalau Bapak nggak mau menyebutkan tapi minta terus kami ya bingung. Iya. Ya udahlah, saya bilang aja 5 miliar itu adalah biaya yang sudah keluar Dan ditambah imaterial, tapi biaya pengobatan belum Iya, masih iya. lu perbaiki, lu bayar Iya. gitu loh Mas. Nah, di situ saya sampaikan ini udah keterlaluan manajemen Bali Tower. Silakan, saya nggak terima. Sekarang pun saya dikasih 10 miliar cash, saya nggak akan terima. Kenapa? Ini sudah menghina saya, gitu loh. Main mutusin tanpa melihat data dan fakta anak saya. Iya. Saya ditanya, jadi maksudnya Bapak apa sih? Saya ditanya. Maunya saya, manajemen Anda temuin saya, lihat anak saya dulu, baru kita ngomongin kompensasi angka, kita puas gitu loh. Ini tidak soal menang kalah ataupun salah benar. Betul. Ini kekeluargaan. Iya. Itu konsep saya. Jangan saya ujuk-ujuk datang dikasih uang seperti ini gitu loh. Ini saya terhina betul gitu loh. Sudah kemarin mohon-mohon ketemu nggak diturutin, sekarang saya dibeginikan lagi. Sakit saya sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi saya sampaikan, terus Bapak maunya gimana? Saya maunya adalah ketemu manajemen Bapak, saya kasih. Berapa angkanya? Kalau memang Bapak maksa, saya akan tulis surat berapa angka yang ideal, saya kasih ke Bapak. Mereka langsung balik. Pulang. Lanjutnya, ada lagi? Nggak ada, sudah, itu sudah selesai, nggak ada lagi, tapi saya kan masih punya komitmen dengan mereka bahwa saya tidak akan melakukan media rilis atau media conference, juga saya tidak akan melapor Polda Metro sampai 1 minggu ke depan. Itu kan baru hari Jumat. Sampai Kamis besok berarti ya? Iya, betul. Itu Mas. Kemarin hari Sabtu. Ini menarik nih. Iya, ini juga lagi, habis itu F gitu kan. Hari Sabtu kemarin malam di CNN TV, saya lihat ada di liputan malam, apa-apa itu judulnya kan. Ternyata di situ ada salah satu berita yang menampilkan kejadian anak saya kecelakaan. Kemudian ada lawyer yang sangat terkenal, beliau ini juga, saya sebenarnya senang sama beliau ini. Dari lawyer Bali Tower ini? Iya, di tulisan bawahnya itu dari Bali Tower gitu loh. Siapa Pak lawyer? Siapa itu Pak Ismail, siapa sih Om? Pak Mahdir Ismail? Mahdir. Wow. Magdir ya? Hah? Pak Magdir Ismail. Saya tahu itu. Pak Magdir Ismail itu Iya, familiar kan, baru kemarin ngembaliin itu ya kan? Ya, yang kasus-kasus. Iya. Kasus BTS. Berapa miliar ya? Kasus BTS Kominfo yang di kantornya dia ada uang US dollar senilai 27 miliar rupiah. Dibalikin ke kejaksaan. Dibalikin. Ya, kan? Tapi pada akhirnya kejaksaan balik geledah kantornya kan? Iya, karena masih ada selisih ya kan? Nggak tahu saya selisihnya. Pokoknya saya tahu tagline-nya. Iya, betul. Salah tuh. Koreksi kalau saya salah. Ya, beliaulah yang menyampaikan rilis itu, keterangan itu. Apa kata beliau? Sebenarnya sih kata-kata beliau ini bagus di depan. Artinya beliau simpati, prihatin dengan kecelakaan anak saya. Kemudian beliau juga memuji anak saya. Senang saya. Anak saya dipuji sebagai anak yang pintar dengan nilai yang cum laude. Wah, senang saya dipuji-puji itu. Tapi berikutnya mulai kurang baik buat saya. Apa katanya? Beliau sampaikan bahwa ini adalah satu musibah. Dimanapun musibah itu bisa terjadi. Ya, jadi satu musibah yang sudah biasalah seperti itu. Sudah biasa. Ya, kalau penerjemahan saya seperti itu. Itu yang pertama. Terus dari reporternya sini menanyakan, terus pihak Bali Tower apakah sudah melakukan koordinasi atau komunikasi? Sudah kemarin pun kami sudah datang menemui keluarga. Karena ini musibah, bagaimanapun juga sudah ada terjadi pembicaraan termasuk diantaranya kesiapan dan kesanggupan dari pihak perusahaan untuk memberikan semacam kerahiman terhadap
apa yang dialami oleh Sultan ini. Hanya saja soal angka, keluarga meminta yang pada awalnya kan sudah disampaikan kesanggupan pihak perusahaan, begitu loh ya. Akan tetapi sampai di sini, sampai sekarang kan belum ada kesepakatannya tentang itu. Kemarin itu kan terakhir kan sempat ada pertemuan gitu loh ya, yang diminta oleh pihak keluarga gitu loh. Meskipun pernah ditawarkan satu jumlah yang oleh pihak perusahaan yang tidak diterima oleh keluarga gitu. Ya menurut hemat kami ya sudah lebih dari cukup gitu. Dijadilah alasan yang hari Jumat itu datang bahwa Bali Tower menemui keluarga gitu. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya itu dijadikan bahan klarifikasi bahwa yang datang hari Jumat itu datang buat mediasi. Oke. Ini baru kepikir saya. Iya, iya. Berarti maksudnya, iya ya? Wah, ini nggak bener nih. Berarti Berarti, udah jadi pihak Bali Tower sudah iya, bahwa kami, ya Bali Tower, sudah mendatangi keluarga kemarin. Berarti ini adalah satu kamuflase saja. Oke, Mereka paham. datang sengaja disetting. Wah, Mungkin jahat saja. bener, jahat loh. Ini kalau sampai ini dilakukan, Iya. wah ini sangat jahat. Menzolimi saya banget loh. Saya sudah berdarah-darah, anak saya sudah menderita seperti ini. Kalau sampai dibikin drama bahwa kalau kedatangannya, sampai benar ya. ya ini suudon aja Iya, saya iya, sih iya. gitu loh. Bahwa kalau bener nih, bahwa kedatangan mereka yang tergopoh-gopoh hari Jumat pagi jam 7 hanya untuk menggugurkan kewajiban karena pengacara dari Bali Tower ini ingin melakukan klarifikasi atas serangan netizen yang saya kira ramai. Dianggap sudah ada upaya dari mereka gitu kan. Kalau sampai itu terjadi, dunia akhirat saya nggak ikhlas dan ini zolim banget buat saya. Nggak ngelihat deritanya anak saya dan keluarga saya loh, Mas. Disampaikan apa lagi kata Pak Magdir Ismail? Ya, yang saya ingat sih bahwa Bali Tower sudah mendatangi keluarga, Oke, satu. kemudian sudah menawarkan satu Kompensasi istilahnya ganti rugi atau apalah itu. yang dilakukan di hari Jumat sore itu? Ya, yang dilakukan Oke. hari Jumat. Enggak nyebut hari Jumat Ya, sore. ya. Nah, maksudnya intinya penawaran Pokoknya, kompensasi kan ya pokoknya adanya di sudah. Jumat sore kan? Ya, pokoknya Ya. sudah mendatangi keluarga, Ya. kemudian ditawarkan Ya. atau disampaikan penggantian sejumlah uang, Iya. tapi pihak keluarga belum menerima atau menolak. Iya. Nah, padahal menurut Pak Magdir waktu di konferensi di pers itu disampaikan nilainya itu sudah cukup besar, sangat besar gitu loh. Dibilang katanya nilainya sudah cukup besar kompensasi yang ditawarkan. Iya, gitu. Walaupun memang nggak Disebut boleh. nggak jumlahnya Nggak lah, berapa? nggak mungkin lah disebut. Nggak fair dong kalau begitu kan. Ya, makanya Jadi kan pemirsa dan netizen mengira-ngira berapa ya cukup besar ya? 100 miliar? 50 miliar? amin. Nggak bisa-bisa gitu kan? Iya. Sudah cukup kompensasi yang cukup besar. Iya, Tapi padahal- tidak disebutkan. Iya. Tidak fair kalau menurut saya, Pak. Disebutkan dong berapa? Iya. Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Wah, ini saya sih terus terang, Mas. Begitu melihat itu mendidih saya, Mas. Iya. Iya. Tadinya saya sejuk melihat beliau, anak saya dipuji. Seneng loh anak saya dipuji. Siapa yang nggak seneng anaknya dipuji? Kemudian beliau simpati dengan kecelakaan anak saya, tiba-tiba mengarah sebagai ini musibah yang biasa, umum terjadi. Itu sudah mulai nggak enak hati saya, walaupun paham saya saya. sudah ikhlas lah. Ini memang musibah kok gitu loh. Ya. Tapi sebegitu sudah masuk, apalagi sorry Mas Uya ngingetin, buka pola pikir saya, jangan-jangan kedatangan ini hanya sekedar kamuflase istilah saya. Karena beliau menyebut, ya kemarin sudah datang Iya. orang kami Iya. dari Bali Tower, Iya, iya. kemudian sudah menawarkan satu kompensasi, ganti rugi, tapi keluarga belum menerima atau menolak, padahal nilainya cukup besar. Wah, itu mendidih saya, Mas. Iya, iya, iya. Ini keterlaluan sekali buat saya. Kenapa keterlaluan? Hal-hal yang seperti ini disampaikan di sana, saya pun nggak tahu. Padahal kami ada komitmen Yes. tidak melakukan, Media rilis? Iya, media rilis. Laporan ke Polda Metro Jaya? iya, Ya. ternyata dari pihak Bali Tower melalui pengacaranya yang sangat terkenal, beliau ini melakukan rilis di media, di TV CNN. Panas itu pertama saya. Yang Iya. kedua, statement di akhirnya itu, waduh, itu saya sampai nggak tidur. Ya Allah, keterlaluan Statement di akhirnya banget yang sih. mana tadi? Yang soal cukup besar Cukup itu loh, besar, keluarga cukup besar. belum menerima atau menolak, padahal nilainya cukup besar. Tidak disebutkan berapa. Enggak, gitu aja. itu tapi membuat saya mendidih, Mas. Kenapa mendidihnya itu?
Ini seolah-olah dianggap oleh pemirsa pastinya keluarganya mata duitan. Iya, udah perusahaannya udah berupaya keras ya. Iya, betul. Negosiasi. Ini anaknya dikomersilkan ini gitu Iya, loh. iya. Itu saya mendidik. Saya langsung akhirnya balik begini. Ini beliau-beliau ini apakah nggak mikir kalau anaknya seperti anak saya dialami mereka mau nggak sih ngelakuin ini? Sesabar saya nggak sih, Mas? Kira-kira? Paham, saya paham. Wah, ini jahat loh ini buat Karena saya. kalau nggak ada cerita detail ini hari ini sekarang, cerita detail tanpa dipotong-potong ya. Saya mungkin kalau kita nggak ketemu, saya jadi netizen bisa aja ada pikiran seperti itu kan. Iya. Kalau ngelihat klarifikasi tadi, sudah melakukan upaya pada keluarga, sudah melakukan kompensasi yang lumayan besar jumlahnya. Iya. Tidak disebutkan dan informasi tidak lengkap, pasti akan ada misleading information yang diterima oleh masyarakat. Iyalah, pastilah. Iya. Saya aja mendidih, Mas, dengarnya. Gitu loh. Seolah-olah saya mengkomersilkan anak saya. Seolah-olah kita mata duitan. Saya butuh duit, iya, untuk ngobatin anak saya. Saya butuh duit, Mas. Yes. Tapi bukan begitu caranya. Oke. Harapan saya sekarang ini adalah penyelesaiannya bisa lebih cepat, kemudian prioritaskan pengobatan anak saya, kemudian jangan bertele-tele lagi, jangan saya harus bertemu dengan pihak-pihak yang untuk memutuskan ini harus pergi lagi ke satu tempat, tunggu waktu lagi. Itu harapan saya. Dan terpenting lagi, tadi saya sampaikan juga bahwa untuk bicara angka, ini harus ada data dan ada fakta. Jangan langsung nembak. Ini bukan uang kerohiman. Ya. Kalau misalnya korban seperti kasus Bali Tower yang di Bekasi, maaf, korbannya sudah meninggal, nggak akan terjadi apa-apa. Mungkin secara aspek hukum lebih berat, Mas. Ya. Tapi secara pertanggungan finansial mungkin lebih simpel, apalagi kita orang timur. Ya. Kasih uang kerohiman, selesai. Tapi ini korbannya masih hidup, ada anak saya. Dan menderita setiap hari. Saya berulang kali menderita anak ini. Gitu loh. Belum bisa makan, belum bisa nafas normal, belum bisa bicara. Saya harus ulang lagi dan ulang lagi. Dan dokternya sendiri sebagai orang ahli juga sudah menyatakan kondisi anak saya seperti apa. Data dan fakta, kemudian minta orang ahli untuk memberikan satu referensi, baru keluar angka. Ini fair. Setuju. Tidak ada kalah menang, tidak ada benar salah buat saya. Inilah kekeluargaan. Dari pertama kali tanggal 6 Juni, ketemu dengan Pak Andika, ketemu dengan Pak Bahrul, ketemu dengan Pak Rizal, saya sampaikan itikat dan niat baik saya ini. Prioritas anak saya, Mas. Itu sekali lagi. Jadi itu harapan saya. Tapi kalau pada akhirnya memang dipaksa dan dikondisikan, bahwa jalan lain yang harus ditempuh, ya saya sih tinggal istiqomah saja, Mas, gitu loh. Minta bantuan masyarakat, khususnya juga melalui Mas Uya dan tim untuk bisa support dengan masyarakat semuanya. Ya inilah kasus real saya, bukan rekayasa, bukan kamuflase seperti yang tadi sampaikan tentang kedatangan itu juga. Saya jadi terketuk nih. Jangan-jangan saya dikerjain ini. Tadi kan saya cuma bertanya, saya cuma terlintas di pikiran saya kan. Langsung saya jadi kepikir, jangan-jangan. Saya cuma logika berpikir kan. Apakah untuk kebutuhan sebuah media conference di TV untuk mengcounter daripada masyarakat yang mendiskreditkan PT Bali Tower, pasti harus ada juru bicara yang menyampaikan kondisi yang sebenarnya seperti ini. Tapi sebelum itu dilakukan, mereka juga mempersiapkan diri, mengunjungi kami. Betul, kami sudah datang. Berarti saya dikerjain. Ini sorry ya. Saya langsung kepikirin dari Mas Uya tadi gitu. Saya juga bertanya tadi kan. Wah, kalau ini sekali lagi ya, dunia akhirat lahir batin, kalau ini betul skenario itu kualat semuanya. Tapi kalau tidak betul, monggo diklarifikasi. Dijelaskan ya. Iya. Ini bukan soal klarifikasi ke publik, Mas, tapi sudah hati nurani. Ini akan terjadi di kemudian hari, mungkin anak cucu bapak-bapak yang melakukan rekayasa ini mungkin akan menderita seperti anak saya gitu loh. Gitu loh, Mas. Saya paham, saya sakit loh, Mas, kalau sampai baru nyadar saya gitu loh. Gitu. Itu harapan saya, Mas. Oke. Dan mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semua, dalam arti kata siapapun, perusahaan, pengusaha apalagi, harusnya selain berbisnis atau memikirkan keuntungan, dia juga harus memikirkan yang namanya sisi kemanusiaan. Harus juga punya hati nurani. Kita bicara secara umum,
berusaha hanya bukan perkara cari untung, dan cari cuan, Ini kita bicara umum ya. Faktor keamanan juga perlu dipikirkan. Ya. Sekarang pertanyaan juga mungkin buat Pemda DKI, buat pemerintah kita, apakah sekarang kabel-kabel yang ada di serat optik atau kabel apapun yang di atas dengan menggunakan tower itu masih dirasa aman? Apakah sudah dipikirkan keamanannya? Kalau memang itu ada truk yang overload melintang gitu kan, apakah itu juga terfikirkan? Kenapa nggak digali di bawah tanah? Kecuali ya memang fiber optik harus di atas, kita nggak tahu ya. Harus ya? Enggak lah. Harus. Enggak lah. Kan bisa. Itu Kenapa kan nggak ditanam di bawah? Lebih aman. Ya. Ya kan, itu juga selain bukan hanya lebih aman, secara estetika juga tidak merusak pemandangan. Iya. Ini kita bicara Jakarta, ibu kota negara. Apalagi daerah tadi, itu daerah-daerah bukan daerah-daerah. Itu daerah-daerah ring-ring bagus. Iya, betul. Jakarta Selatan. Iya. Iya kan? Ini juga jadi pelajaran juga buat siapa? Pemerintah Pemprov DKI, pemerintah daerah DKI. Ya. Terus atau mungkin Sudin apa, ya kan? Iya. Atau mungkin Bina Marga. Ini harus dibicarakan dan dipikirkan baik-baik. Ya, proyek itu juga harus, sebuah proyek bukan hanya bagaimana efisiensi budget dan lain sebagainya, tapi banyak hal yang harus dipikirkan. Ya, jangan sembarangan. Betul, ini jadi pelajaran buat semua. Iya, betul. Ya kan? Jadi jangan jadi alasan itu itu salahnya ada ini lewat atau segala macam. Semua itu kan ini kita bicara bukan mainan BRB atau main monopoli. Ya. Ini dalam sistem suatu pemerintahan dan satu negara. Harus ada unsur resiko segala macam harus dipikirkan. Betul. Ya, ini mungkin jadi pelajaran buat semua. Maksudnya kita bukan mendiskreditkan siapa-siapa, bukan juga maksud untuk menyudutkan siapapun. Tapi ini adalah perkara cerita apa yang Bapak alami dan juga harus ada yang tanggung jawab. Ya. Betul, Mas. Itu. Setuju. Ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.